Jarang yang mengetahui ada pengaruh besar negara Islam dalam sejarah Inggris. Padahal, kerajaan Inggris pernah begitu tergantung kepada negara Islam, yakni Kesultanan Ottoman. Hal ini diutarakan Profesor Kajian Renaissance Universitas Queen Mary London, Jerry Broughton dalam bukunya yang berjudul The Sultan and the Queen: Untold Story of Elizabeth and Islam. Broughton mengulas bagaimana hubungan kerajaan Inggris dengan Islam yang terjalin sangat erat dan saling menguntungkan. Hubungan itu dijalin oleh Ratu Elizabeth I yang memerintah Inggris pada abad ke-16. Kala itu Ratu Elizabeth I yang naik tahta pada tahun 1558 tengah dikucilkan oleh masyarakat Eropa. Penyebabnya, gereja Protestan Inggris memutuskan untuk tidak kembali kepada iman Katolik. Alhasil, Paus menyeru agar Ratu Elizabeth dilucuti dari tahtanya dan Inggris menjadi sasaran empuk serangan Spanyol. Para pedagang Inggris dilarang masuk ke Eropa. Isolasi ekonomi pun diberlakukan kepada Inggris, yang membawa negeri itu ditubir keruntuhan. Situasi ini memaksa Elizabeth I mencari cara agar isolasi tersebut tidak membahayakan Inggris. Dia lalu memutuskan untuk membuka hubungan bilateral dengan dunia Islam, salah satunya yakni Kesultanan Ottoman, yang dalam masa modern dikenal dengan Turki. Kala itu, dinasti Ottoman adalah negara adidaya, kekuasaan dan pengaruhnya membentang luas di daratan Eropa, Afrika, hingga Jazirah Arab. Begitu pula dengan kekuatan bersenjatanya yang pilih tanding. Musuh Ottoman kala itu adalah Spanyol, yang pada saat itu Ottoman diperintah oleh Sultan Murad III dengan daerah kekuasaan terbentang dari Afrika Utara, Eropa Timur, hingga Samudra Hindia. Dinasti ini telah bertempur dengan Spanyol bertahun-tahun hingga mampu menguasai Hongaria. Ratu Elizabeth sangat berharap hubungan dengan Sultan dapat memberikan banyak bantuan saat Inggris menghadapi agresi militer Spanyol. Selain itu, para pedagang Inggris dapat masuk ke pasar timur, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan. Masalahnya, kerajaan Islam jauh lebih kuat ketimbang Inggris. Elizabeth ingin membuat perjanjian kerjasama perdagangan baru, tetapi dia tidak punya cukup uang untuk dijadikan modal. Dia lalu menawarkan pembentukan perusahaan dengan sistem saham gabungan. Sistem tersebut dirancang oleh adiknya Mary Tudor. Perusahaan tersebut dimiliki bersama antara kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Ottoman. Modal kerjasama tersebut digunakan untuk membiayai pelayaran komersial, dengan keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama. Pihak Inggris kemudian mendirikan perusahaan dengan nama Muscovy Company. Perusahaan tersebut menjadi inspirasi bagi pendiri perusahaan Turki oleh dinasti Ottoman. Dengan kerjasama tersebut, dua perusahaan itu kemudian dilebur menjadi East India Company. Melalui perusahaan itu, pasar India berhasil dikuasai. Pada tahun 1580, Ratu Elizabeth menandatangani perjanjian komersial dengan dinasti Ottoman yang berlangsung hingga 300 tahun. Perjanjian itu memberikan akses gratis bagi pedagang Inggris untuk berdagang di tanah Ottoman. Perjanjian yang sama juga dibuat Elizabeth dengan Maroko dengan janji rahasia memberikan bantuan militer untuk melawan Spanyol. Mengawali perjanjian itu, Elizabeth menulis surat yang ditujukan kepada rekan-rekan muslimnya, menyebut Murad sebagai orang yang sangat berpengaruh dari kerajaan Turki. Dia menulis sebagai pemohon kerjasama, satu-satunya penguasa atas segala kekuasaan, dan raja yang berdaulat dari Kekaisaran Timur. Dia pun memainkan permusuhan dengan Katolik dengan menyebut diri sebagai yang paling tak terkalahkan dan perkasa atas iman Kristen terhadap semua bentuk penyembahan berhala. Islam dan Protestan sama-sama tidak terikat simbol. Dia kemudian menyebut antara Protestan dan Islam bagaikan dua mata uang yang tak terpisahkan. Strategi itu berhasil. Ribuan pedagang Inggris kemudian melintas masuk ke daerah Islam seperti ke Aleppo di Suriah dan Mosul di Irak. Mereka jauh lebih aman ketimbang saat menempuh perjalanan ke Eropa Katolik yang penuh dengan ancaman. Otoritas Ottoman melihat kemampuan mereka merangkul semua orang dari berbagai kepercayaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan, dan mengamati konflik Protestan Katolik merupakan awal perpecahan Eropa. Beberapa orang Inggris bahkan memeluk Islam
Sebagian besar dari mereka memutuskan menjadi mualaf atas kesadaran masing-masing. Bangsawan Inggris sangat menyukai sutra dan rempah-rempah dari timur, tetapi Turki dan Maroko jelas tidak menyukai wol Inggris. Dua negara Islam ini lebih membutuhkan senjata, tetapi Ratu Elizabeth kesulitan mendatangkan logam lantaran diisolasi oleh Eropa. Alhasil, seluruh gereja bekas Katolik diminta melebur lonceng mereka untuk dijadikan senjata untuk dikirim ke Turki dan Maroko. Lantaran aktivitas peleburan logam yang masif tersebut, asap menutupi langit Inggris. Disebutkan gigi Ratu Elizabeth pun berubah warna menjadi hitam karena terkena karbon dari asap. Gula, sutra, karpet, dan rempah-rempah segera mengubah kebiasaan makan Inggris, mempengaruhi cara mereka membangun rumah dan cara mereka berpakaian. Meski perusahaan gabungan terbilang sukses, Inggris tidak mampu bergantung pada perdagangan jarak jauh. Setelah Ratu Elizabeth meninggal pada tahun 1603, Raja James I menandatangani perjanjian damai dengan Spanyol dan mengakhiri keterasingan Inggris. Skema yang diterapkan Elizabeth diadopsi untuk membangun investasi modal kerjasama baru. Perusahaan Virginia Company berdiri dan beroperasi pertama kali di daerah koloni Amerika Utara.